Swastiastu, Oigenam Astu Nama Sidam, Semeton Sami Spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Video kali ini Spiritual Bali TV akan membahas tentang arti, makna, dan cara menggunakan kuangen di dalam sembahyang. Sebelum lanjut, jangan lupa seperti biasa support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Umat Hindu di Bali tidak pernah terlepas dari yang namanya melakukan persembahyangan, mulai dari pagi hari hingga bahkan malam hari setiap harinya, baik di rumah, tempat kerja, serta kemulan sanggah jajaran. Selain canang tangki dan canang sari, ada juga yang namanya kuangen sebagai sarana persembahyangan. Semeton pasti tahu yang namanya kuangen ini. Sarana persembahyangan ini sering dipakai di dalam semua upacara agama di Bali. Ini merupakan salah satu sarana persembahyangan yang sering dipakai di dalam semua upacara agama Hindu di Bali. Namun, apakah Semeton mengetahui baik arti, makna, dan tujuan penggunaan kuangen di dalam persembahyangan? Jika belum, yuk langsung saja kita cari tahu di video ini ya, Semeton. Arti dan makna kuangen. Kuangen memiliki kata dasar yaitu wangi, mendapat awalan ka dan akhiran an. Maka jika digabungkan menjadi kawangian. Kata ka di Bali dibaca ke, dan i biasanya dibaca e, sehingga menjadi kewangen. Oleh karena itu, umat Hindu di Bali sering menyebutnya kuangen. Jadi jika diartikan, kewangen itu adalah wangi, yang mana wangi atau harum itu identik dengan bau yang sangat disenangi dan dicintai, yang bertujuan mengharumkan ide Sang Hyang Widiwasa, serta menjadi sarana persembahyangan untuk menenangkan seluruh panca indera dari aroma harum kuangen tersebut saat melakukan persembahyangan. Nama, bentuk, dan simbol dari sarana kuangen. Yang pertama, kojong. Kojong biasanya dibuat dari daun pisang yang dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk kojong. Kojong ini bila kita tekan sampai pipi maka akan berbentuk segitiga yang menyimbolkan angka 3 untuk aksara Bali pada aksara Ongkara. Kedua, reringgitan. Reringgitan dibuat sedemikian rupa menyerupai hiasan kepala dari tarian Janger. Dibuat dari daun janur, dan reringgitan ini biasanya dibuat bermacam-macam untuk memperindah tampilan dari kuangen itu sendiri. Selain memperindah kuangen, reringgitan ini juga merupakan simbol dari ulu Arda Candra dan nada. Jika diartikan bahwa Arda Candra berarti bulan sabit dan nada berarti suara. Ketiga, uang kepeng. Uang kepeng atau pipis bolong ini merupakan simbol dari windu yang berarti bumi. Bila tidak ada uang kepeng, maka bisa digunakan uang logam berbentuk bundar, bukan uang kertas ya Semeton, karena sarana pekir atau reringgitan dan juga uang kepeng ini merupakan 3 simbol yang tidak dapat dipisahkan, yang mana merujuk pada aksara suci Ang Ung Mang atau Aum yang biasanya dibaca yang juga disebut dengan Ongkara, yang tak lain merupakan simbol ida Sang Hyang Widiwasa dengan wujud Trimurti Brahma Wisnu Siwa. Perlu Mimin tekankan kembali, untuk sarana yang ketiga ini harus menggunakan uang kepeng atau uang logam, jangan uang kertas ya Semeton, sehingga akan mengurangi arti dan maknanya. Keempat, porosan. Porosan ini ditempatkan di dalam kojong yang mana hampir tidak terlihat dari luar kuangen itu sendiri. Porosan ini merupakan hal yang paling dasar dan paling penting di dalam setiap sarana dan prasarana Banten Upakara yang ada di Bali, termasuk pada kuangen itu sendiri. Yang mana porosan ini terdiri dari 3 unsur, yaitu buah sirih, yang mana merupakan simbol dari Dewa Brahma yang memiliki aksara suci Angkara. Kemudian yang kedua, daun sirih, yang mana merupakan simbol dari Dewa Wisnu yang memiliki aksara suci Ongkara. Dan yang terakhir ketiga yaitu kapur sirih, yang mana merupakan simbol dari Dewa Iswara atau Dewa Siwa yang memiliki aksara suci Mangkara. Jadi 3 huruf itu yakni A, U, dan M yang dibaca Aum, yang sering juga dibaca
Ong, yang mana merupakan aksara suci dari Ongkara itu sendiri. Kelima, bunga. Bunga merupakan sarana yang sering kita jumpai di dalam bebantenan upakara di Bali. Bunga itu sendiri merupakan simbol dari rasa cinta dan rasa bakti. Jadi sampai di sini semeton pasti sudah paham tentang kuangin itu sendiri. Yang mana kuangin itu merupakan simbol dari Tuhan dalam bentuk tetandingan atau sarana upacara atau upakara. Cara penggunaan kuangin. Oleh karena kuangin itu merupakan sarana upacara yang digunakan setiap upacara, terutama saat sembahyang dan sarana yang dianggap suci, maka sering menjadi pertanyaan antara lain, kenapa kuangin yang suci ini kok digunakan atau diletakkan di mayat dan dicaru? Apakah semeton bisa menjawab? Jawabannya ialah, jika kita berpijak kepada definisi kuangin sebagai simbol Tuhan, maka Tuhan itu berada di mana-mana dan bahkan bisa menyusup ke semua ciptaannya, termasuk manusia itu sendiri merupakan percikan kecil dari Tuhan yang kita sebut dengan Atma. Maka dari itulah kuangin digunakan di setiap upacara seperti upacara Dewayatnya sebagai perlengkapan banten, tetebasan, prascita, dan berbagai jenis sesayutnya. Kedua, upacara Resiyatnya juga digunakan sebagai pelengkap banten tetebasan. Ketiga, upacara Pitrayatnya juga digunakan di dalam upacara menghidupkan mayat secara simbolis untuk diupacarakan, yaitu pada setiap persendian tubuhnya. Keempat, upacara Manusyayatnya juga digunakan pada setiap upacara ngotonin, potong gigi, perkawinan, dan pelengkap banten lainnya. Kemudian yang terakhir, kelima, upacara Butayatnya digunakan dalam upacara memakuh, mecaru, dan yang lainnya. Cara menggunakan kuangin di saat melakukan persembahyangan. Secara kenyataan, di saat sembahyang, umat Hindu menggunakan kuangin ini dengan cara bermacam-macam, terutama pada posisinya. Ada kuangin dengan uang kepeng menghadap ke depan, ada yang menghadap ke kiri atau ke kanan, dan ada pula yang menghadap ke belakang. Manakah yang benar? Semeton pasti berpikir yang benar adalah kuangin yang menghadap ke depan, kan? Yang benar, menurut lontar Panitigama Tirta Pawitra, kuangin dengan uang kepengnya menghadap ke belakang atau menghadap ke orang yang melakukan persembahyangan tersebut. Dan setelah selesai digunakan persembahyangan, maka kuangin tersebut biasanya disuntingkan atau dipasang di belakang udeng untuk pria, dan untuk wanita dipasang di sanggul rambut dengan posisi kuangin masih menghadap ke belakang. Sebagai umat Hindu Bali, alangkah baiknya dapat mengedukasi generasi penerus kita untuk mengetahui hal-hal yang dasar yang sering kita jumpai dan kita gunakan sehari-hari di dalam melakukan persembahyangan. Ingat ya semeton, tidak ada lagi istilah sube mula dapat atau nak mula kitu, karena semuanya ada arti, makna, dan tujuannya. Oke semeton, sekian dulu video dari kami tentang arti, makna, dan cara menggunakan kuangin di dalam persembahyangan. Jangan lupa untuk ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam membuat konten seputar edukasi dan inspirasi spiritual Hindu Bali. Serta semeton juga mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, salam Spiritual Bali TV, Om Santi, 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 Om.